Salam perawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Seberapapun kegagalan kamu di hari kemarin atau hari ini, esok hari adalah harapan baru untuk orang-orang yang mau berubah. Kawan-kawan, sore hari ini tetap berada di titik markas kebanggaan, tempat kawasan olahraganya kebanggaannya orang Jogja, Stadion Mandala Krida. Ada tamu yang luar biasa sore hari ini. Kita akan bincang-bincang banyak dengan beliau. Siapa? Dia adalah peraih 4 medali emas di PON. Terus yang kedua, pernah meraih juara dunia 2 kali di Amerika. Pada waktu itu adalah kejuaraan ESPN Games tahun 2000 dan di Italia. Serta puluhan memenangkan juara medali emas di Cina, Thailand, Malaysia, Singapura. Wah, kayak gak hafal aku pokoknya. Nanti kita akan kulik-kulik sendiri. Hari ini saya didampingi sama teman saya, Pak Edi. Sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Tamu kita sore hari ini adalah Mbak Agung Eti Hendrawati. Sugeng sonten, Mbak. Sehat, Mbak? Pak Edi, tamu kita sekarang sangat istimewa. Luar biasa, Bro. Anu le jadwal suwe banget entuk sore iki. Nanti kita kulik-kulik bareng aja, beliau. Saya nggak sanggupnya sendirian. Oke, pertama, Mbak, kok bisa akhirnya ketemu Panjat Tebing itu ceritanya bagaimana? Kalau awalnya sih dari SMA itu suka naik gunung lah. Dari situ kenal ada olahraga yang namanya panjat tebing. Waktu itu memang Berarti ini ada passion ya awalnya? iya, memang udah ada passion Itu ke SMA, olahraga yang kelas berapa? SMA. Saya dari kelas 1 memang udah tertarik. Oke. Tapi panjat gunung awalnya. Iya, naik Oh, gunung naik lah. gunung. Mendaki gunung. Mendaki gunung lah. Kemudian suka ini juga tali temali lah. Jadi belajar tali temali. Ya kita diajarin untuk rappelling, turun pakai tali. Ada cerita lucu. Jadi saya waktu itu ada undangan kejuaraan panjat dinding pelajar tingkat Jateng DIY. Berarti kelas 1 ya? Saya waktu itu kelas 2 atau kelas 3 SMA. Jadi saya SMA-nya di Wonosari. Di sana tidak ada yang dinding panjat untuk latihan itu enggak Tidak ada. ada. Saya sama sekali belum Menarik, ya. pernah yang namanya megang poin atau manjat itu belum Peralatannya pernah. inilah pokoknya ya. Belum Propertinya pernah belum sama pernah sekali. pegang semua. Tapi saya karena sudah ada passion ya, saya penasaran, saya pengen ikut lah. Biarin pokoknya cuek lah, nggak tahu nanti pokoknya saya pengen ikut. Diulang. Iya. Jadi waktu Wonosari SMA kelas 1 Iya. urung ngerti panjat gunung kaya ngopo. Ngertine dinding yang ada di Wonosari. Ora ngerti bayangan nek ono kejuaraan seperti itu, Bro. Belum ada. Berarti ya. belum. Dari juara dunia lagi harus ono nekate. Betul, iya harus ada. Harus nekat. ada nekate. Oke, terus Jadi, ya Mbak itu. Setelah karena yang mendapat undangan kan pecinta alam SMA Negeri 1 Wonosari. Iya, Iya. Siapa ini yang mau ikut? Dan saya ikut. Di lombanya di SMA 2 benar. Oh, SMA 2. Ya. Pas saya ikut ke sana. Itu saya sama sekali belum pernah yang namanya Iya gitu, Mbak. juara 2 waktu itu. Urung tahu rasane. Berarti urung tahu latihan playu. Iya. Sing arep diplayoni kaya ngopo? Juara 2. Juara 2. Di nomor apa? Sedih ya? Nomor klip, jadi nomor kesulitan Jateng DIY. Jateng. Dan yang juara satunya waktu itu Jateng. Jadi yang DIY itu yang pada ikut apa ya di bawah saya semua gitu. Sing ibaratnya wis kenal, wis ono latihan. Kalah wong sing megak mimpi kok. Sing modal nekat. Karena saya dulu hobinya ya apa manjat pohon seperti itu, jadi kekuatan Tangannya ini itu dapat ya? Iya, udah dapat sih. Sik niki menarik Mas ya. Sik Bang, nek padane cara cawe dhewe basket dulu ngerti. Apa nih ndak Iya. tahu basket. Nek nak ora modal nekat ini yang harus Istimewa, gitu. istimewa. Betul. Sama sekali waktu SMA di Wonosari Belum pernah. Jadi kenapa saya waktu itu ditunjuk untuk mewakili? Karena saya sudah pernah belajar tali temali. Jadi hanya pegang tali saja. ya udah belanda tapi megang tali nih kon melayu. Itu yang Bayang- cepet itu kan. Jadi bisa dibayangkan kawan-kawan. Track lombanya aja nggak tahu, ikut lomba tapi langsung bisa juara 2. Mbak, yang saya baca
Mbak Eti pernah jualan kue keliling. Terus yang kedua pernah menjadi karyawan sebuah toko pakaian. Berarti mohon maaf, dari keluarga yang tidak berada. Iya. Sedangkan lomba ini itu konotasinya sepertinya harus orang yang punya duit ini orang tuanya ini. Sebenarnya tidak juga. Tidak juga ya? Tidak juga. Buktinya juga saya waktu itu bisa ikut latihan karena belajar. Dan saya sepatunya dipinjami, peralatannya semuanya dipinjami gitu. Jadi kalau dulu tuh karena satu Bener sepatu, pinjem oleh orang lain ya? iya. Jadi satu sepatu itu bareng-bareng. Kalau karena ukurannya berbeda, saya harus pakai ganjel. Jadi sepatunya Dengarkan dikasih dulu. ganjel gitu. Oh ya Oke, oke, lanjut. Allah Kan Akbar. ketika di sepatunya pinjaman punya orang kan gitu, ukurannya pasti nggak sama dengan ukuran kita. Ini yang mesti nih Mbak itu mungkin kegedean kurang bakal gajinya. Iya, iya. Poster ya. Iya, kemudian Oke. jadi harus diganjel dulu. Gitu. Itulah waktu masih awal-awal manjat, masih belum peralatan, masih belum ada yang support lah. Oke, Mas Devi Ya. melihat yang di Bener ya. Jogja, Semarang, Jogja Jawa Tengah. Jawa Tengah. Belum tahu berarti mulai tambah passionnya mantepnya di situ ya. Iya. Karena orang biasanya gini, begitu mau latihan sekali lomba Iya. kalah bisa leren. Lokro ya. Lokro. Ini kebalik, ini belum tahu nanti nekat menang. Nah, sekarang yang akan kita kulik Iya. ini pasca kejuaraan di Bener Iya. itu terus kayak apa? Ya, kemudian setelah itu kan saya lulus SMA, saya ikut orang tua di sini di Jogja. Dari situ memang saya tidak melanjutkan kuliah karena sampai memang orang tua lah. Iya, iya. Memang saya kuliah, kemudian saya ini kerja di toko pakaian. Saya menjaga toko lah. Suatu ketika saya itu naik bus kota, kemudian ada lihat ini baliho eksibisi Panjabide. Jadi FIK waktu itu FPOK UNJ. Iya. Ya, IKIP, FPOK, IKIP. ya. Itu punya dinding baru. Kemudian ada eksibisi. Event itu ya. Iya, gitu. Karena saya kan memang sudah tertarik ini. Itu bacanya kebetulan ya? Kebetulan, jadi saya Naik bis kota naik itu bis lah. kota, saya di jalan lewat itu baca itu apa langsung saya ingat-ingat bahwa oh tanggal sekian gitu. Kemudian saya pas pada saat acara itu saya nonton sendiri oh iya kan karena memang saya minat gitu meskipun biasanya kan jarang ya cewek itu nonton sendiri Iya. nah kebetulan ada orang ini yang mungkin ngelihat saya kok saya antusias lihat gitu banyak datangi saya kamu pengen ikut latihan kok boleh udah kamu besok sore kesini udah akhirnya saya jam sore sebelum selesai pulang jadi saya minta untuk kerja di toko itu hanya sampai jam 2 gitu kemudian setelah itu sorenya saya Untuk latihan di FPOK. Jadi kerja masih jalan kaki Masih. pulang balik, sorenya tambahin latihan itu. Itu setelah lulus SMA ya berarti. Artinya mulai tertata latihan itu di FPOK. iya Nah sekarang gini, antara kelas 2 SMA sampai di FPOK ada jeda itu latihannya di mana? jadi kita tidak pernah latihan jadi waktu itu ya Mergo ora ngerti, karena kudu. tidak latihan dia Latihan nang endi? di mana Apa meneh pelatih iso ngelatih go sapa? belum ada Aja kok nggo bayar sik nggo latih. Apa mbok gawe 5 kilo wae mlaku. Oke. Akhirnya itu mulai meniti karir yang lebih serius iya ya. kemudian ikut kompetisi terus gitu. Artinya Mas Dian, Iya. bahwa Mbak Eti itu memulai serius itu setelah lulus SMA. Iya. Ini yang perlu dicatat ya. Dengan keterbatasan peralatan atau sarana prasarana. Iya. Terus rasa bayangke. Jadi iya pantai ndok, Pantai Parangdok Parangdok. Sing awal mulanya dari latihan Mbak Eti di sana. Di sana ya. Terus ada Bukan kejuaraan didik beneran lah intinya. Udah. Nah, sekarang kan kita melihat di belakang kita ada anak-anak seusia Ragile Mas Yadi ikut latihan. Ya. Nah, ini harapannya sarananya Allah. Ini memulai dari awal banget. Nanti berarti kita akan melihat harapannya Mbak Eti. Koyong ini biar Iya. zaman Mbak Eti misalnya koyong ngomong. Tapi kita biar lanjutkan dulu. Biar lanjutkan dulu. Sebetulnya apa sih Mbak?
prasyarat untuk teman-teman yang berharap ingin jadi kayak Mbak Eti sehingga bisa jadi atlet yang profesional, itu prasyarat kepemilikan keahliannya itu apa yang harus ditempai? Kalau yang pertama itu kemauan dari diri sendiri. Mereka Itu modal yang luar biasa lah. Ada punya kemauan itu pasti dia akan melewati segala rintangan. Melewati karena dia sudah kemauan dari diri sendiri. Kemudian apapun yang dia lakukan itu tujuannya dikembalikan kepada diri sendiri. Jadi bahwa ini semua untuk saya, bahwa bonusnya itu kemudian rasa mungkin mengharumkan nama daerah bangsa itu bonus. Ya. Tapi pada saat kita bahwa mencapai segala sesuatu itu untuk diri sendiri, kita tidak akan terpengaruh bahwa di situ ada support atau tidak, di situ ada apa yang mendanai atau tidak, itu tidak akan terpengaruh karena semua kembali ke diri kita sendiri. Bahwa pemerintah mungkin pada saat itu tidak berikan perhatian, ya udah nggak apa-apa, itu saya pengen maju untuk diri saya sendiri, ya saya berjuang sendiri, itu untuk saya sendiri, bukan untuk daerah apa prestasi untuk daerah dan negara maupun itu bonus. Kalau saya seperti itu sih, bonus gitu. Jadi pokoknya fokus pada apa yang mau kita tidak bisa mengeluh kalau tidak kita ada sekitar. Yang kedua, Mbak, untuk mencetak juara itu kan satu prasyaratnya adalah yang Mbak Eti bilang tadi. Terus yang kedua, menurut saya, sarana prasarana itu mendukung buat Mendukung sekali. Ya, jadi harusnya dengan dengan sarana prasarana yang lebih baik itu bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik. Itu seperti itu. Seperti itu. Makanya bagaimana kita mengelola sarana prasarana itu baik itu juga sangat penting. apakah DIY prasyaratnya itu sudah sangat memenuhi syarat? Alhamdulillah dengan adanya Standar internasional, nasional, ya dengan adanya masuk semua ya? sudah masuk semua itu karena mungkin sebelum ini sejarahnya ya, saya juga punya sejarah di Mandala Gerinda sebelum dinding sebelum panjang dibangun ini ini. dibangun. Iya. Jadi Piye dulu, Mbak, piye? kalau latihan di FIK di UNJ di FIK itu kan hanya bisa sore. Sedangkan pagi pada saat saya tidak bekerja itu kalau kita pengen berprestasi itu kan harus latihan lebih. Nah, saya bingung ini mencari di mana saya bisa latihan. Kebetulan rumah saya dekat Mandala Gerinda di Kanjuruhan. Jadi saya kalau pagi ke sini jogging, kemudian di sini saya menemukan dinding yang ada batuannya itu. Iya, yang di situ bisa untuk saya berlatih. Jadi memang di sini sangat mati berjalan nih ya. Dan itu tidak diperintah orang ya, kemauan sendiri. Dasarnya lagi dari kemauan. Tapi ini memang beruntung. Kerja di sebuah toko yang minta waktunya hanya sampai jam 2 diizinkan. Iya. Ini kan satu tanda teman. Karena ono karyawan loh, Iya, catatan itu karyawan. bos kok jaluk waktu sampai jam 2, harusnya jam Berarti istimewa, 4, jam ya? 5 Iya. artinya berkurang 3 jam baik kok yodi izinkan, berarti kan memang ada sesuatu yang luar biasa. Dan alhamdulillah itu sore hari di FPOK orang terima latihan yang FPOK kok ini kasaran nih tadi iya tambah itu ya. Terus dia pagi gue bingung nengok sing ono, ternyata kalau nggak salah dulu ini ada gunduan yang di situ ada ditonton kayak Genset, jadi ada rumah genset yang tidak di plaster tapi di bendolan-bendolannya batu diperlihatkan. Itu pun namanya jadi ya? itu. iya. Artinya nggak ada rotan, akar pun jadi. Kembali kemauan tadi. Edi, Ya. itu selanjutnya ini. Saya mohon maaf ini. Kan sana prasarana, kemauan sudah, sana prasarana cukup. Mohon maaf Mbak, keberadaan pemerintah juga. Aku tadi Pak Adi, saya tanya. Kayak apa anunya ini? Proporsi seharusnya. Terus dulu. Saat ini tidak usah cerita sebien. Artinya perjuangan dulu benar-benar kemauan. Penting nggak keberadaan pemerintah untuk support itu? Sangat penting. Sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi memang sekarang sudah eranya lain. Semuanya pemerintah harus lebih berikan perhatian yang lebih lah olahraga. Sekarang ini generasinya kan kalau tidak diarahkan, kalau tidak diberikan kegiatan
Stakeholder yang iya, gitu, yang berkepentingan di sini, berkepentingan itu untuk membangun dan olahraga ya sudah seharusnya wajib gitu untuk support. Dulu pas zamannya Pak Edi terus minggu. Wah itu luar biasa. Wah tenang aja Pak. Bos kedua lah Pak Cepat sampai topinya. ini susah. Luar biasa. Ya ini Mandala Gede bisa dibangun seperti ini. Kemudian berlevel internasional yang setelah jadi kemudian digunakan untuk pelatnas baik itu Asian Games maupun pra Olimpiade. Kejuaraan dunia ya itu untuk pelatnasnya di sini semua. Dan menghasilkan kejuaraan dua. Dan hasilnya juga Asian Games 3 emas, kemudian beberapa atlet juga bisa mendapatkan Dari latihan ini ya, di sini. venue ini. Iya, venue. Jadi ini orang saling anu dah. Ini dibangun dulu kan tempat kandang genset dulu rong gajah itu terus harus dibenem. Tapi itu ya wis nggak bisa sejarah. Sing temboknya di gol latihan. Nah, saya di saat ada amanah waktu itu di BPO, saya tidak mau Mandala itu hanya satu venue lapangan sepak bola. Terus kami berpikiran, apa toh sih mengukir di Yogyakarta itu untuk kita beri ribet, ada venue di sini. Terus langsung masuk laporan ke saya, Mbak Iti, Pak, juara dunia. Apa itu panjat tebing? Wes, pokoknya panjat tebing tak nake pojokan. Itu pertimbangannya itu Pertimbangannya itu. Kalau Tidak nggak ada- juara dunia kali mboten terbangun ini ya Pak. Yang kedua, wes saya waktu itu masuk tahun 2012 baru bikin DED. Saya kebetulan melihat latihan anak-anak itu tempatnya nyon ngapun. Aku neng kono bentol-bentol kono nyemut wis ono tempatnya ada. Nah itu di mana? Ya rasa disebut Pak. Aku udah ratri mau. Nah artinya ada tapi orang presiden itu jelek banget lah. Artinya nek padane ono ngarepan itu sebuah bangunan ini di depan. Iya. Kayak gini kan nek saya tidak care dengan panjat tebing, tak taruh belakang. Saya sengaja tak taruh di sini karena dengan demikian orang lalu lalang otomatis melihat. Dulu Mbak Iti itu saya tanya, Mbak Iti, jalan kesusahannya sekarang piye? Satu Pak Edi, boleh anak minat panjat tebing buat nonton. Apa? Maaf, saya ini wis dawuh nyambung. Aku tak kali kan. Tapi ya lah harap seneng. Awang aku kini neng kono segelet karo bojo itu sama istri. Ya. Gue dosa paling gede loh kan. Nyamuk itu. Bersumpah terwujud. Dan berarti insya Allah nanti kita bikin tempat panjat tebing yang representatif yang di situ setiap orang mandek motor nonton. Alhamdulillah kakon itu Pak. Ceritanya seperti itu. Nah, ini ribetnya untuk Mbak Eti habis itu yang awalnya ngendiko bahwa yang namanya Pak, saya nggak ngerti nasibnya panjat tebing Jogja. Wong golek wong seneng wae angel. Bocah seneng ya. Pernah. Tapi sekarang udah punya klub ya Mbak? Iya. Wah, saya Yang kok sekarang gila ya. Nah, saiki Ceritakan dong Mbak. Untuk mencetak seperti Anda, apa yang dikerjakan di pemrograman yang sekarang Mbak Eti lakukan? Ya tadi yang menyambung disampaikan jadi itu betul sekali ya. Jadi memang untuk memperkenalkan panjat tebing ini memang harus banyak dilihat. Dan itu terbukti itu. Sekarang di dinding di Mandala Krita itu jadwalnya full dari Senin sampai Minggu full. Non kosong ya? Iya. terutama sore. Terutama sore. Sore itu sudah full. Kemudian kalau pagi mungkin hanya digunakan untuk kalau yang kalau pagi kan sekolah, jadi yang sekolah itu biasanya sore. Jadi ini sudah full lah, bahkan sampai ada yang minta-minta tapi Ada klub lain yang iya, minta-minta. iya gitu. Dan Artinya- memang untuk pembinaan ya memang harus sekarang kan sudah harus mulai dari Iya. kecil. Kemudian tinggal kita mereka bisa kemudian berbagai pihak memberikan informasi. Saya yakin bukan hanya pemerintah, tapi ini juga kita bersama orang tua apalagi itu yang support paling besar pasti orang tua. Karena mereka harus menunggu setiap sore mereka latihan memberikan Orang tua yang Iya. menginginkan anak-anaknya ada eti-eti baru. Yang militan butuh nggak cuma anaknya, orang tuanya Oh juga iya. Pak. Anak ngenteni biyen koyo ngono Mbak itu ra ono sih ngenteni. Nah itu yang
Tapi dengan era yang dunia yang sekarang, Iya. dikemas anak yang disupport orang tua, pemerintah, orang swasta, yang anaknya sendiri ditanamkan kemauan yang membaca seperti kayak kita tadi. Itu yang karena yang jauh untuk menjadi juara RT itu harus punya standar latihan ke RT-an, tingkat RT, tingkat RW, kelurahan, kecamatan, dan arep tingkat nasional kok latihan ning podo RT aja ora bakalan. Maka yang disampaikan Mbak Eti, urung tahu nonton panjat kuwi apa. Ane latihan ning Gunung Kidul ning Parangendang wis ngeluwi sik ning dunia, ning kono langsung juara loro. Sing modale tali temali pramuka. Keren tenan. Luar biasa lah. Oke. Terus sekarang Mbak, untuk DIY di kemudian hari, apakah punya potensi untuk menguasai ya Sekarang kompetisi kita baru panjat tebing tahap nasional? Memang dari hasil kemarin kita memang ada apa ya? Ada jeda pembinaan kita habis. Ada lost generasi istilahnya. Yang tadi disampaikan Mbak Eti itu ada prestasi. Boleh mau boten nonton. Jadi itu lah. Tapi stoknya memang belum ada ya. Oke. Dan sekarang mulai banyak dari kecil-kecil dari usia berapapun kita Ada ya? dan apa kita juga di pembinaannya juga di support juga di BPO di Di juga RKPD. masuk di PAP terima kasih jadi apa sudah apa ya luar biasa lah tebing satu kedua tebing juga sudah masuk ke pembinaannya BPO itu luar biasa. PAB ada ya Mbak ya? Di PAP sudah ada itu luar biasa dan itu apa ya menjadi ini juga motivasi Oh juga iya, anak-anak itu luar biasa. Bocah-bocah terus untuk subsidi untuk apa ya? Support anak-anak ke sana. Dan yang paling mantap itu di saat dulu dibangunkan 14-15 16 awal dupel dari Jakarta. dari Panjat pusat itu. Tadi boleh tidak boleh kalimatnya gitu oleh telepon. Saya ada laporan teman-teman Jogja bahwa venue panjat tebingnya di Jogja sudah jadi. Saya mohon sekali untuk pelatnasnya yang mau maju di SEA Games kalau nggak salah waktu itu. Saya monggo tapi dengan catatan tempatnya masih kotor banget belum rapi karena ini baru proses pembangunan. Jadi harus pembangunan gini-gini, omongnya buat si kasur kararon. Ini yuk nggak apa-apa Pak ini panjat tebing itu kulinernya seperti itu. Ayo monggo. Nah itu di sini ngetem 16-17 SEA Games itu ya itu 2018 3 emas. Bahkan yang kejuaraan dunia itu sempat pecah rekor. Itu latihan dan Di sini ini. rasanya gitu ya Allah oke gitu. Nah sejak itu kita wis buka-buka apa yang dikhawatirkan Mbak Eti yang boleh regenerasi angel railo itu nanti akan muncul dengan sendiri. Ya alhamdulillah ini yang dapat ini kita melihat itu wis iki wis iki cara nek ning masjid ning hadis itu nek ning masjid itu isine wong tua-tua watu wis arep kiamat ning ngono ana sing cilik ana sing gede oh masjid Ada kehidupan. nah ini di sini juga insya Allah ada kehidupan seterusnya apalagi yang dimimpikan Mas Yadi tadi semoga nanti setelah hilangnya generasi sempat hilang sebentar nah ini insya Allah terus menerus akan muncul. Saya yang terakhir nih Mbak Edi nanyanya. Artinya saya tadi sepakat sama Mbak Edi bahwa kalau kamu mengejar sesuatu impian yang pengen kamu dapetin, maka emang objeknya adalah kita sendiri ya. Kembali ke diri. Nah, saya pengen untuk motivasi kawan-kawan semuanya saja. Mbak Eti dari niat seperti itu, akhirnya bonusnya di hari ini saya pengen dapat bocorannya. Pertama satu, dapat jodoh juga di panjat tebing akhirnya. Masya Allah. Yang kedua, dapat rumah di panjat tebing juga ya. Allahu Akbar. Yang ketiga, Mobil. dapat profesi pekerjaan dari panjat tebing juga ya. Dari panjat tebing juga. Dan sekarang aktivitas sosialnya beliau adalah mengelola klub. Itu juga panjat tebing juga ya. Ya Allah, artinya sesuatu yang diikhtiari dengan beneran luar biasa. Tidak hanya itu tak tambahin mana? Kepercayaan Mbak Eti nek dituruti kabeh annya enggak. Sekarang beliau dikoni bendara, biasanya tambah yake. Urung yang Dan ada tambahnya lagi Pak, popularitas. Oh iya. Dan Sampai Ahmad Dhani aja penasaran.
waktu itu Prof Joko Peki waktu karena ini yang sudah yang kedua ya. Iya. Pak Edi, saya Oh, kon ide iya. iya, kon ide. Ketua umumnya itu ngebel saya, Pak Edi minta izin kalau ada staf BPU yang mau kita mintakan bantuan di sini. Oh, tidak ada lain. Namanya etik. Pertanyaannya, mau kita jadikan bendara. Sarjana ekonomi. Sarjana ra penting, sarjana panjat. Tapi ngerjakin apa-apa iso kayak gitu. Prinsip yang namanya atlet untuk orang tua dengar ya sekali ini pengalaman saya 6 tahun 8 bulan. Yang namanya atlet itu kalau berbicara akademisnya mungkin nilainya yang ada di rapot atau ijazah pas-pasan saya mengatakan kalau berbicara nilai karena atlet itu berjumpanya di kelas terbatas sekali Alias bolosan apa? bolosan. Tapi berbicara tentang menyelesaikan permasalahan atlet itu sudah terutama dari awal. Permasalahan Mbak Eti itu kok sih tak panjat lunyung itu harus apa itu kan orang pelatih ya. Yang Berpikir solutif terus. solutif sekali sehingga saya mengatakan bahasan ngerti kayak gitu urip ning nek orang duwe nasab olahraga juga angel. Begitu saya tahu orang yang paling pintar mengambil putusan dan waktu yang paling dekat adalah anak-anak olahraga. Wah, kumeksu anak itu olahraga itu. Wayah we ora cetok memaksa anak. Ada yang sudah terbiasa mengelola orang banyak ya, jadi bisa mengetahui. Luar biasa. Iya, dari 50 di olahraga itu, seksi olahraga itu dari 26 PNS Mergo kejuaraan atlet itu ada 23. Jadi Jadi full atlet semua. prestasi akademik berarti. Tapi menyelesaikan masalah. Betul. Mau cari siapa? Dan itu tidak terpancang satu cabur ya Pak itu ya. Yo Pak. Intinya Mas. Untuk nih mergo voli pasir. Ya mesti deh di samping pinter voli pasir, pinter begawe. Bisa menyelesaikan. Kan coba voli indoor. Contohnya Mas Jainuddin. Wis ngomongnya ra ono. Nek kon voli yo ngentek-enteke, kon begawe yo ngentek-enteke. Iya Mas itu. Targetnya selesai. Olahraga targetnya selesai. Orang awam, orang maaf, nilai tinggi bahkan cuma aku mau targetnya waktu ini jam 4 leren. Nek orang olahraga ora Mas. Targetnya cepat selesai. Jadi pekerjaan kantornya digarap atlet. Maaf, yuk rampung. Dan yang anaknya, Bapak ini mau diasto Bapak apa? Ijazah tolong dino kok Mas. Sesuk ning Jakarta. Oje itu mau esok le takon sesuk wis rampung. Harusnya saya melihat 3 hari karena yaitu tadi saya kudune jam 4 rampung gitu kado cerdas jari nih tiwas balik Pak podo mawon boten iso ra iso turu. Mbak, pesan-pesan motivasi buat teman-teman yang masih berjuang ini. Ya, rekan-rekan yang masih berjuang di bidang apapun ya. Itu tadi ada kemauan, Harus simpan kemauan yang buat dari diri sendiri. Sudah fokus pada kemauan itu, abaikan segala rintangan, abaikan segala yang ada di luar, lebih fokus pada tujuan itu, karena dengan kemauan yang keras itu apapun rintangannya insya Allah akan bisa kita lakukan. Seperti itu intinya, untuk suatu prestasi ataupun untuk suatu prestasi lah itu tidak ada yang bisa diraih semuanya memang butuh proses butuh perjuangan ya yang hanya yang berjuang saja nanti yang bisa meraih prestasi fokus pada tujuan berjuanglah insya Allah mudah lah semuanya Tapi saya tetap pengen Edi ngasih epilog ini. Iya. Harus ada. Iya. Jadi seorang Mbak Eti yang di masanya tanpa ada sarana, tanpa ada dukungan dari siapapun, tapi yang paling saya nyantol itu sampai ada temuan kerasnya beliau sehingga itu terwujud. Kemudian komitmen pada diri sendiri bahwa mencintai diri itu yang tidak dimiliki orang lain. Ini yang orang tidak tahu. Jangan bisa bayangin
di saat aku malah tak go aku dhewe perkara iki Jogja ketok jenenge Indonesia ketok jenenge Mas Yadi bisa bayangkan seorang etik yang juara dunia ini sapa sih ngelirik orang Amerika Jawa Barat orang Amerika Jawa itu lah saya wah tapi beliau tetap enggak saya dilahirkan di Jogja Kalau moto duiten rampung sudah. wah weh DI-nya enggak. nggak salah mah apa tapi itu tadi karena ketekunannya akhirnya jodoh suami yang soleh dapat. Yo saya bisa ngomong. Hope kok dengan suaminya kan. Suami soleh dapat, rumah, mobil, ini dapat, kehormatan dapat. Beliau mau pergi kemanapun sudah kalah neng bangsa eselon 2 1. Ketemu di komunitasnya Panjat Tebing. Tapi kalau Mbak Iti tidak tegar dengan saya cinta DIY, saya cinta NKRI, ya mungkin ini sendirian rumah. Nah, maaf. Ya toh Mbak. Itu dan itu memang harus Banyak terjadi tuh Mbak. banyak terjadi dan kalau saya sebagai artis prinsipnya gini ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Saya lahir Ya tidak ada yang lain. Ngeri, Pak. Perlu sampai ya. Iya benar. Karena maaf hati-hati. Karena zaman sekarang zaman materialistis itu loh. Orientasinya fulus, Pak. Jangan sekarang. Dan nek mbiyen iki cara ndek apa maaf saya kan. Nek di pamer iku lek kudune gelem lek kudune iki lho. Tapi pada saat Allah itu kan juga DIY jadi saya 4 emas bonusnya 4 emas di DIY itu sama dengan 1 emas di DKI waktu itu ya Secara nominal ya, Mbak? iya secara nominal nek itu neng kono itu 16 kali. Dan itu tidak dilakukan meskipun tawaran gila-gila. Saya wis ra iso bayangke. Wis koyo ngopo lho. Itu ya makanya yang kemarin waktu di Tabian saya sampaikan itu Mas, dijogo tenang. Karena anak-anak sekarang saya sampai menyebut karena anak-anak sekarang yang sedang berprestasi itu tidak bisa kita megang etik baru. ini yang kemarin kan sempat di depan Puro Punggowo top kemarin itu. dan itu apa ya menanamkan rasa malu jadi kalau saya pada waktu itu besok kalau saya sudah tidak bisa berprestasi seperti sekarang kemudian saya kembali lagi ke Jogja saya malu Itu jadi pada kehormatan saat saya kamu. keluar saya itu harga diri dan kehormatan pribadi pada saat saya sedang puncak-puncaknya prestasi saya meninggalkan diri kemudian nanti saya setelah turun saya Jogja saya pulang lagi ke Jogja saya Ya, Harus habis. dicatat ya, Mbak. Iya. malu saya nggak punya muka lah untuk kembali di sini itu yang saya pikirkan dan saya nggak bisa ya pokoknya harus tetap itu tadi Keren, Mbak. gimana bumi dipijak Banyak yang bisa dijadiin panduan moral buat kawan-kawan semuanya. Pak Edi masih? Aku Wes enggak. ini wis. Ya yang pasti semoga kita berdoa muncul Mbak Eti baru dengan kondisi yang sudah semuanya menunjang, bahkan pemerintah sudah support semua pihak, bahkan sponsor kita ini golek gampang banget. Mungkin Mbak Eti nggak tahu biar kita gini, tapi begitu ada cerita menarik bahwa orang Amerika, orang Amerika di saat ditanya Ahmad Dhani ya, si pemusik itu, siapa selain presiden Indonesia yang kamu kenal orang Indonesia, seorang Indrawati. Nah itu kan regulasi kan Yojo akhirnya, bukan kemana-mana, keren. Semoga muncul etik-etik baru. Ya. Mudah-mudahan videonya menginspirasi kawan-kawan semuanya. Akhir kata manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti impiannya suatu saat akan tercapai. Pak Edi, matur sembah nuwun saestu. Pak Edi, makasih joinnya. Ketemu di video-video berikutnya, tonton di jogjaada.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.